Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang aktivitas bermain dan aneka ragam permainan, yang disusun oleh yang pertama Risna Nur Isnaini dengan NIM 203131029, yang kedua Laila Fadilah Purnama Putri dengan NIM 203131036, dan yang ketiga saya sendiri, Mudrikah Diaul Haq dengan NIM 203131045 dari kelas 4B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Materi yang akan dipelajari yang pertama adalah pengertian aktivitas bermain untuk anak usia dini, yang kedua adalah fungsi dan manfaat bermain bagi perkembangan anak usia dini, dan yang ketiga adalah aneka ragam permainan untuk anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian aktivitas bermain. Sebelum masuk pada pengertian aktivitas bermain, pengertian anak usia dini menurut National Association Education for Young Children merupakan sekelompok individu yang berada pada rentan usia 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini merupakan sekelompok manusia yang berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan, di mana menurut para ahli, masa ini disebut dengan masa Golden Age atau masa keemasan, dan hanya akan terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini harus mencakup 6 aspek perkembangan, yaitu ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Semua itu harus dilakukan secara seimbang guna untuk meletakkan dasar-dasar yang nantinya akan tepat guna untuk membentuk kepribadian yang utuh pada anak. Arti atau definisi aktivitas bermain. Menurut Carita Evalson pada tahun 2009 halaman 316, dia berpendapat bahwa bermain akan berorientasi pada perkembangan anak dalam kaitannya dengan jenis aktivitas bermain, yaitu ada permainan khayalan atau permainan dramatis, ada permainan simbolik, dan ada permainan dengan menggunakan aturan. 3 permainan tadi, yaitu permainan simbolik, permainan dengan aturan, dan permainan dengan khayalan, itu sudah dibedakan dengan jelas dan dianggap memiliki fungsi yang berbeda guna kaitannya dengan perkembangan kognitif pada anak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan yang berfungsi untuk membantu individu mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Bermain merupakan kegiatan santai, menyenangkan, tanpa tuntutan atau beban bagi anak. Bermain juga merupakan kebutuhan yang esensial bagi anak. Melalui bermain, anak juga dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, emosi, sosial, nilai, bahasa, dan sikap hidup. Yang kedua adalah fungsi dan manfaat bermain bagi perkembangan anak usia dini. Saya Laila Fadilah Purnama Putri, NIM 203131036. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat bermain bagi perkembangan AUD. Yang pertama, perkembangan kognitif. Melalui kegiatan bermain, anak belajar berbagai konsep bentuk, warna, ukuran, dan jumlah yang memungkinkan stimulasi bagi perkembangan intelektualnya.
Anak juga dapat belajar untuk memiliki kemampuan problem solving, sehingga dapat mengenal dunia sekitarnya dan menguasai lingkungannya. Kedua, yaitu perkembangan bahasa. Aktivitas bermain adalah ibarat laboratorium bahasa anak, yaitu memperkaya perbendaharaan kata anak dan melatih kemampuan komunikasi anak. Dalam melakukan aktivitas permainan, anak dituntut harus belajar berkomunikasi, dalam arti mereka dapat mengerti, dan sebaliknya mereka harus belajar mengerti apa yang dikomunikasikan anak lain ketika bermain. Contohnya saat bermain drama, anak diminta berimajinasi aktif bercakap-cakap dengan anak lain tentang hal yang terkait dengan cerita pada drama tersebut. Ketiga, perkembangan moral. Bermain membantu anak untuk belajar bersikap jujur, menerima kekalahan, menjadi pemimpin yang baik, bertenggang rasa, dan sebagainya. Apabila anak mengalami kegagalan saat melakukan suatu permainan, hal itu akan membantu mereka menghadapi kegagalan, dalam arti sebenarnya dalam mengelolanya pada saat mereka benar-benar harus bertanggung jawab. Keempat, perkembangan sosial emosional. Bermain bersama teman melatih anak untuk belajar membina hubungan dengan sesamanya. Anak belajar mengalah, memberi, menerima, tolong-menolong, dan berlatih sikap sosial lainnya yang menggunakan alat permainan. Bermain merupakan ajang yang baik bagi anak untuk menyalurkan perasaan atau emosinya, dan ia belajar untuk mengendalikan diri dan keinginannya sekaligus sarana untuk relaksasi. Selanjutnya, kelima, perkembangan fisik. Bermain memungkinkan anak untuk menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya, sehingga anak memiliki kecakapan motorik dan kepekaan penginderaan. Permainan menitik beratkan anak pada keterampilan dalam mengkoordinasikan gerakan motorik maupun motorik halus. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas anak yang dilakukan secara berulang-ulang seperti memanjat, berlari, naik sepeda, lompat, dan memperkirakan tingginya suatu pohon. Keenam, perkembangan kreativitas. Bermain dapat merangsang imajinasi anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai idenya tanpa merasa takut, karena dalam bermain anak mendapatkan kebebasan. Melalui coba-coba dalam bermain, anak akan menemukan bahwa merancang sesuatu yang baru dan berbeda dapat menimbulkan kepuasan. Selanjutnya, mereka dapat mengalihkan minat kreativitasnya ke situasi di luar dunia bermain. Selanjutnya, sesuai dengan tingkatan usia seorang anak, menurut Sofia Hartati, membagi tahapan bermain menjadi 3 tahap. Yang pertama, exploration play, umur 0 sampai 2 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah mulai timbul rasa ingin tahunya untuk menjelajahi dunia sekitar dan dirinya sendiri. Kedua, kompetensi play, umur 3 sampai 6 tahun, adalah tahap anak melakukan aktivitas dengan cara meniru orang lain yang dilihatnya. Ketiga, achievement play, umur 7 sampai 10 tahun, adalah tahap permainan di mana anak sudah mulai melakukan kegiatan bermain yang sifatnya kompetitif. Pembahasan yang ketiga adalah tentang aneka ragam permainan untuk AUD. Bagian 3 yaitu tentang aneka ragam permainan untuk anak usia dini. Aneka ragam permainan untuk anak usia dini yaitu berdasarkan cara bermainnya. Jenis permainan pada anak usia dini dapat dibagi ke dalam dunia jenis macam permainan, yaitu 1. Permainan aktif. Permainan aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang banyak melibatkan aktivitas tubuh pemain dalam permainan yang membutuhkan energi yang besar. Yang kedua, permainan pasif merupakan jenis permainan yang hanya melibatkan sebagian anggota tubuh anak atau hanya menggunakan motorik halusnya.
pemain menghabiskan sedikit energi. Atau bisa juga dengan permainan aktif. Pada permainan aktif dikatakan dengan permainan yang dilakukan anak secara spontanitas atau bebas. Dalam permainan ini bisa juga dengan bereksperimen, mencoba suatu hal yang belum pernah anak lakukan. Atau bisa dengan permainan yang menurut anak menarik untuk dilakukan. Permainan aktif ini mengedepankan fisik motorik dengan aktivitas tubuh yang membuat anak bisa membutuhkan energi dan kegiatan permainan aktif dan bermain semua yang menurut anak bisa melakukan dengan baik dan benar. Contoh benda yang tidak berbahaya bagi anak yaitu bermain alat musik, bermain olahraga, bermain drum. Permainan pasif merupakan atau bisa dilakukan oleh anak dengan fisik yang tidak berat, dengan menggunakan fisik secara ringan saja. Jadi anak pun lebih pasif dalam permainan ini, tidak terlalu berlebihan, lebih mengedepankan motorik halusnya. Jadi beda dari permainan aktif, lebih mengedepankan fisik motoriknya. Dan contoh permainan ini yaitu membaca, mendengarkan musik, dan mendengarkan dongeng cerita. Dalam permainan aktif dan permainan pasif bisa mempercepat psikis serta kecerdasan anak. Dalam hal ini, anak bisa mengetahui tentang permainan aktif dan pasif yang sebenarnya anak bisa lakukan dengan baik serta aman untuk anak usia dini. Dan selanjutnya dari berkaitan dengan bentuk-bentuk permainan. Bisa dari Kartono tahun 1996 58 mengemukakan terdapat tiga bentuk permainan yang dimainkan bagi anak usia dini, yaitu 1. Permainan gerakan, 2. Permainan memberi bentuk, 3. Permainan ilusi. Dari permainan gerakan ini, permainan dilakukan dengan gerakan. Dalam gerakan melatih kekuatan otot-otot anak pada saat bagian tubuh tertentu bergerak. Contohnya kegiatan permainannya yaitu berlari, berlompat, berjalan, memanjat. Dan permainan membentuk. Dalam permainan memberi bentuk ini yang dilakukan oleh anak yaitu dengan permainan yang bisa membuat bentuk suatu benda agar lebih menarik dan bagus. Contohnya ada permainan yang dilakukan yaitu bermain pasir, tanah liat, dan permainan balok. Dan yang ketiga yaitu permainan ilusi. Permainan ilusi ini menggambarkan suatu bentuk ilusi bagi anak sehingga terlihat seperti sesungguhan. Contoh permainan yaitu bermain jual-jualan, bermain dokter-dokteran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada jenis-jenis permainan. Selanjutnya dalam prakteknya, Solahuddin tahun 2010 berpendapat bahwa jenis-jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak usia dini terbagi dalam dua, yaitu
Bermain bebas. Bermain terpimpin. Dalam bermain bebas, kegiatan bermain anak akan di mana serta memainkan permainan yang disukai akan dilakukan oleh anak. Permainan ini membuat anak jika anak menyukai permainan ini, bermainannya anak misalnya sudah mulai bosan, maka anak pun tidak ingin melanjutkan permainannya tersebut. Jika anak ingin melakukan walaupun kesenangan, pasti anak akan tumbuh kebosanan pada diri anak jika permainannya tidak berganti dengan permainan yang menurut mereka permainan yang lebih baru. Yang kedua, permainan terpimpin. Kegiatan permainan terpimpin, anak dalam kegiatan bermain tidak begitu saja, melainkan sudah ada kegiatan atau peraturan permainan atau kegiatan tertentu yang bisa anak lakukan. Dalam hal ini, anak bisa memilih permainan dalam bentuk yang ia sukai atau dalam peraturan yang sudah dibuat secara bersamaan. Berikut yang bisa saya jelaskan. Adapun referensinya: 1. Elviadi, Vol. Sekian materi aktif bermain dan aneka ragam permainan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.